Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mega Indah Lestari. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Beo, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah komik digital yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Komik digital ini berjudul Bu Mega yang hampir putus asa. Komik ini menceritakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Selamat menyaksikan. Tokoh di dalam komik ini ada 3. Yang pertama yaitu Bu Mega, yang kedua adalah Pak Wanus, dan yang ketiga adalah Pak Samuel. Suatu siang, Bu Mega yang merupakan seorang guru matematika masuk ke dalam ruang guru dengan emosi. Dia bergumam sendiri hingga tidak sadar bahwa ada Pak Wanus yang juga berada dalam ruang guru. Sebel banget. Kenapa sih anak-anak itu tidak paham-paham? Sudah dijelaskan berulang-ulang, masih juga tidak paham. Sudah tidak paham materi, masih saja main-main dan ngobrol di dalam kelas. Bu Mega, minum air dulu, tarik nafas dulu. Ada Pak Wanus. Maaf Pak, saya tidak tahu kalau ada Pak Wanus dalam ruangan ini. Tidak apa-apa, Bu. Kenapa Bu Mega kok marah-marah? Panasnya siang jadi lebih membara dengan kemarahan Bu Mega. Anak-anak itu loh, kok tidak paham dengan apa yang saya jelaskan? Tenggorokan saya ini sampai kering mengulang-ulang materi. Saya harus gimana lagi? Rasanya saya sudah putus asa. Wah, jangan putus asa Bu Mega. Kalau gurunya putus asa, gimana nanti dengan siswanya? Saya Bu, kalau lagi galau tentang siswa-siswa, saya selalu ingat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu masih ingat pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tut Wuri Handayani itu apa hubungannya Pak? Nah, mari kita pahami makna dari ungkapan tersebut. Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Nah, kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik-baik pada siswa. Kira-kira tadi Bu Mega marah-marah dan putus asa, apakah itu contoh yang baik? Bukan contoh yang baik sih Pak. Kemudian Igmatio Mangunkarso di tengah memberikan motivasi dan di belakang memberikan dorongan. Kita harus bisa memotivasi dan dorongan pada siswa agar mereka mau dan semangat dalam belajar. Saya sudah memberikan motivasi dan dorongan Pak, tapi tetap saja siswa-siswa itu tidak bisa sama materi yang saya jelaskan. Apa saya gagal jadi pendidik? Bu Mega tidak gagal kok. Tugas kita itu menuntun, bukan menuntut anak seperti yang kita inginkan. Misal, semua anak harus bisa matematika. Padahal kan beberapa anak memang bukan di matematika bidang keahliannya. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Pendidik digambarkan seperti petani yang menanam padi. Dia tidak bisa merubah tanaman padi yang menghasilkan jagung.
Dia hanya bisa memeliharanya agar tumbuh subur dan juga menghasilkan padi yang berkualitas dan melimpah. Begitupun juga anak. Kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan anak menjadi sama seperti anak yang lain. Karena sejatinya setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada Pak Samuel. Tiba-tiba muncul saja. Pak Wanus dan Bu Mega serius sekali ngobrol. Sampai saya dari tadi ada di sini, kalian tidak sadar. Iya nih Pak, kami lagi sharing tentang permasalahan dalam mendidik siswa. Setuju banget sama yang diungkapkan Pak Samuel tadi. Pendidik itu ibarat petani ya. Berarti sebagai pendidik kita harus menyajikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan siswa kita ya Pak. Supaya siswa kita bisa belajar dengan optimal ya Pak. Benar Bu. Itulah mengapa dalam mendidik anak kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Zaman sekarang sudah beda dengan zaman dulu, Bu. Saya rasa metode ceramah sudah tidak efektif lagi untuk terus diaplikasikan dalam pembelajaran. Saya juga pernah ikut webinar bahwa tipe belajar anak itu berbeda. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Mungkin ini yang dinamakan kodrat alam. Jadi kita tidak menyeragamkan anak dalam belajar. Sekarang teknologi juga berkembang sangat pesat. Jadi sebagai pendidik kita juga harus belajar memanfaatkan teknologi agar bisa masuk dengan zaman anak-anak sekarang, serta bisa membantu kita dalam memenuhi kebutuhan belajar anak. Dan lebih bagus lagi kalau dalam pembelajaran kita bisa menanamkan budi pekerti pada siswa. Misalkan kita bisa memunculkan keterampilan kolaborasi dan tanggung jawab pada diri anak. Sebenarnya keterampilan kolaborasi dan tanggung jawab itu sudah ada dari zaman nenek moyang kita orang Talaut. Kita bisa lihat dalam festival Manee bagaimana orang-orang dengan tanggung jawab dan kolaborasinya bisa mengadakan festival menangkap ikan yang luar biasa. Berarti tinggal bagaimana kita mengasah pada anak-anak kita karakter-karakter baik tersebut ya. Baiklah, saya akan coba minggu depan membuat pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan anak dalam belajar dan saya akan mencoba menahan emosi, Pak. Seperti yang Ki Hajar sampaikan, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Semangat Bu Mega, kita pasti bisa. Ya, yuk semangat. 3 minggu kemudian. Pak Wanus, Pak Samuel, saya sudah mempraktikkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Terus, gimana pembelajarannya, Bu? Materi saya sajikan dengan komik digital. Untuk sumber belajar, mereka bisa memilih sesuai dengan gaya belajar mereka, Pak. Bisa dari YouTube, buku paket, atau sumber lainnya. Kemudian, untuk presentasi, mereka bisa secara langsung ataupun melalui pembuatan video proyek. Masya Allah, pembelajaran jadi hidup, Pak. Anak-anak jadi semangat belajar dan mereka lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Puji Tuhan Bu, nanti bisa sama-sama berbagi praktik baik agar bisa diaplikasikan rekan guru lainnya. Iya, mari kita bersama-sama berkolaborasi Bapak Ibu. Siap Pak. Berdasarkan cerita dari komik tadi, dapat kita simpulkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
pendidik itu menuntun, bukan menuntut. Dan yang kedua, pendidik harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Yang ketiga, pendidik itu harus menghamba pada siswa, yaitu dengan memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang keempat, kekuatan sosiokultural menjadi pedoman dalam menuntut anak agar berbudi pekerti yang baik.